Awalnya tuh aku kayak iseng-iseng aja, waktu itu dapet broadcast dari temen, dikasih stick ice cream, lem, gunting, di karantina kita di taman mini. Anak-anak di sana tuh didorong untuk udah tahu apa sih yang mau mereka lakuin. Ngapain sih mau pakai jilbab gitu, buat apa gitu. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast Ada Celotehan bersama kita lagi. Dan kita udah lama nggak nggak ketemu. Tapi ada lagi yang kita lebih jarang, nggak pernah malah ketemu papasan kayak gini ya. Maksudnya di Zoom kayak gini. Siapa itu? Kita panggil aja Amira. Silahkan masuk. Halo Kak. Halo. Amira, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Cida sama kau gimana? Baik. Oke. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu deh, Amira. Oke, selamat sore kali ya di sini. Selamat sore para pendengar podcast Ada Celoteh. Ya tadi waduh keren banget. Sama saya Amira Suarbrianti, biasanya dipanggil Amira. Sekarang lagi kuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sekarang lagi pulang kampung di Banjarbaru. Oh, emang lagi libur ya? UGM tuh masih online, jadi kayak abis lebaran kemarin jadinya belum pulang. Oke. Nah, Amira dulu kalau nggak salah waktu SMA juga pernah ini ya, pertukaran pelajar. Terus waktu kuliah kemarin juga sempat ini, sama pertukaran pelajar. Betul banget, Kak. Nah, itu programnya apa? Dan misalnya proses daftarnya gimana? Mungkin bisa dijelasin. Sebelumnya bilang dulu kali ya, kalau pertukaran pelajar aku itu ke Amerika Serikat. Nah, dua-duanya waktu SMA sama waktu kemarin kuliah ini. Jadi waktu SMA kemarin nama programnya itu Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Nah, itu merupakan program tahunan yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat untuk anak-anak SMA yang berasal dari Muslim majority countries. Jadi Indonesia termasuk. Kenapa jadi Muslim majority countries? Karena program ini tuh lahir dari sebagai respon dari peristiwa 9/11 yang teroris menyerang World Trade Center di Amerika Serikat itu. Nah, jadi goals dari program ini tuh untuk bikin pemahaman antara warga Amerika Serikat, karena kan sempat buruk tuh pemahamannya mereka tentang orang-orang Islam gitu, yang Muslim. Jadi goals dari program ini tuh adalah untuk meluruskan kembali pemahamannya dan persepsinya masyarakat Amerika terhadap orang-orang yang berasal dari negara Muslim. Jadi program ini nggak hanya untuk anak Muslim aja, tapi bukan anak Muslim, maksudnya orang yang beragama Islam aja, tapi juga untuk yang non Islam tapi berasal dari negara majority Muslim majority. Gitu. Nah, untuk proses seleksi dari KLS, kita sebutnya KLS sih. Jadi dari prosesnya itu cukup panjang sih, Kak. Aku berangkatnya itu pas naik kelas 12. Tapi proses pendaftarannya itu udah dari kelas 10. Oh, beneran? Maksudnya kelas 10 kan berarti baru-baru masuk ya? Kok udah bisa dapet kayak gitu? Itu gimana? Awalnya tuh aku kayak iseng-iseng aja. Waktu itu dapet broadcast dari temen satu kelas juga kan, di grup sekolah, di grup kelas. Terus tapi waktu itu bukanya itu yang di Jogja gitu, yang di share itu yang dari Jogja. Jadi mungkin konteks dulu. Jadi yang ngurus KLS di Indonesia ini ada namanya Yayasan Binaan Terbudaya. Nah, Binaan Terbudaya itu sebenarnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di Banjarmasin ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, gitu kan.
Nah, terus waktu itu broadcast yang aku terima itu tuh dari Bina Antar Budaya Yogyakarta. Aku sebenarnya belum tahu sama sekali kalau ada program gitu kan. Dan kalau ternyata ada Bina Antar Budaya di Banjarmasin. Jadinya waktu itu aku coba hubungi orang yang di Jogja ini. Terus kata orang yang di Jogja, oh di Banjarmasin tuh ada sebenarnya, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya ya udah aku coba hubungi yang di Banjarmasin, terus ikut tes seleksinya gitu. Jadi kalau seleksinya itu juga ada yang di chapter sama ada yang nasional. Nah itu proses seleksinya apa aja tuh Mira kalau boleh tahu? Nah kalau KLS itu jadi tadi ada dua, ada seleksi chapter sama seleksi nasional. Isi aplikasinya dulu. Nah aplikasinya itu baru yang kayak ada rapot segala macamnya itu. Terus baru kita masuk seleksi tahap pertama itu wawasan umum sama bikin apakah mempengaruhi juga ketika kita banyak punya organisasi, apakah kemungkinan untuk diterimanya apakah makin besar kayak gitu? Ada ngaruh nggak kira-kira? Banget sih Kak menurutku, apalagi sekarang itu pengetahuan aku sekarang itu mereka udah lebih ketat gitu, karena lebih harus udah ada syarat. Kalau dulu masih opsional, kalau sekarang tuh udah harus syarat kalau pernah pegang organisasi, apalagi OSIS. Oke, paham. Oke, ngerti. Oke, lanjut ke wawasan umum. Nah, jadi pertama itu wawasan umum, terus esai bahasa Inggris. Bukan, esainya masih bahasa Indonesia. Terus karena mereka tuh lebih ngelihat kepribadian juga sih menurut aku waktu itu. Jadi masih pakai bahasa Indonesia. Terus sama tes bahasa Inggris yang kayak kita ujian bahasa Inggris pada umumnya gitu. Nah, habis itu kalau udah lulus, potong lagi. Ya. Sorry, lagi ini soalnya. Pertanyaannya kan ada esai ya. Aku juga selama ini ketika daftar beasiswa atau segala macam pasti ngerjain esai gitu. Dan biasanya susah kayak gitu soalnya. Dan yang kamu hadapin gimana? Kan masih SMA gitu kita ya, maksudnya taunya masih terbatas nggak sih waktu ngerjain esai, dan kamu keterima otomatis kan bagus tuh esai kamu. Apakah susah itunya? Gimana? Nah bedanya esai beasiswa pada umumnya sama esai pada saat itu tuh dia tuh langsung kayak pas di situ gitu loh Kak kerjanya. Kalau kita beasiswa biasanya kita dapat waktu dulu kan ya. Iya. Nah kalau itu kayak benar-benar on time di situ. Jadi kayak ya udah apa yang ada di pikiran langsung ditulis. Tapi kita emang tahu sih kalau bakal ada esai, jadi mungkin bisa latihan sebelumnya. Kita tuh dikasih 3 tema langsung 3 tema dipaparin gitu, terus pilih salah satu temanya, baru langsung nulis, terus ada kayak jumlah berapa katanya gitu. Banyak banget nggak? Katanya biasanya sih 1.000 gitu atau 750, sebanyak itu nggak? Lupa ya berapa, tapi kayaknya 500 sampai 1.000. Oh pendek berarti ya? 3 halaman nih. Oke, paham. 2-3 halaman. Nah jadi mungkin karena emang on time pas langsung di situnya juga langsung ngerjain tuh, jadi kayak nggak terlalu standarnya, mungkin nggak terlalu kayak pada esai beasiswa yang biasanya gitu. Mungkin mereka cuma pengen tahu general idenya aja dari kita ngejawab pertanyaan kayak gimana, terus kita mikirnya kayak gimana, kayak gitu. Lebih ke study case gitu, misalnya kayak Oke, paham. Gimana tadi aku kayak mau nanya tuh? Nah itu udah selesai apa prosesnya? Itu tahap 1 iya. Baru tahap 1 di chapter. Jadi kalau udah lolos pagi sampai sore sih seingatku. Kayak dari jam 9 sampai jam 3 sore gitu. Terus kalau udah lolos? Jadi seleksinya tuh nggak yang kayak lolosnya di akhir gitu loh Kak, tapi kayak per tahap itu lolos apa enggak baru lanjut lagi kayak gitu. Nah jadi kalau udah lolos seleksi 1 lanjut ke seleksi tahap 2 itu interviewnya ada 2, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa, jujur aku lebih sulit waktu itu, lebih challenging di bahasa Indonesia karena lagi-lagi mereka ngelihatnya ke kepribadian kita gitu. Kalau bahasa Inggris mereka cuma pengen tahu kita bisa nggak sih bahasa Inggris gitu kan, kita yang bisa nggak sih kita bikin conversation gitu. Kalau bahasa Indonesia lebih ke
ngulik-ngulik dan agak challenging sih buat aku. Jadi pertanyaannya itu, aku pernah nggak kayak menghadapi situasi yang beda gitu. Kayak maksudnya kan aku Islam gitu kan. Apa aku pernah berinteraksi sama teman-teman non Muslim kayak gitu, terus contohnya kayak gimana, terus ya gitu. Terus mungkin juga ditanya kayak kamu mau jadi apa nanti gitu kayak, terus cita-citanya mau masuk karena waktu masih SMA mau kuliah di mana kayak gitu, kenapa kayak gitu. Nah kalau dalam seleksi 2 itu, seleksi 3-nya itu kita sebutnya dinamika kelompok. Nah itu mungkin lebih ke kayak FGD. Dinamika kelompok itu tadi yang kita dikasih amplop, baru kita ambil amplop ya, terus di situ challenge-nya apa. Waktu itu kita itu dikasih stick ice cream, lem, gunting, terus disuruh bikin sesuatu dari situ, dari stick ice cream itu. Kadang orang-orang lihat itu dari outcome dari kita bikin itunya kan ya Kak. Tapi sebenarnya dari dinamika kelompok itu yang dilihat tuh gimana kita membawa diri di kelompok itu sih. Dan kalau boleh kasih tips juga di sini, menurut aku asesor itu nggak suka kalau kita terlalu mendominasi, juga nggak suka terlalu pasif diam aja gitu. Tapi kita kayak harus tahu kapan saatnya kita ngomong, kapan saatnya kita kasih ide, dan gimana caranya kita mendorong teman kita yang misalnya ada yang pasif itu untuk berpendapat, terus gimana kita ngehargain pendapat orang lain juga. Karena kan kalau udah di grup itu setiap orang pasti kayak pengen idenya yang di ini kan, rebut-rebutan ngomongin ide. Jadi gimana kita nge-handle itu tuh menurut aku yang paling dilihat sama pengamatnya gitu. Betul. Kalau udah seleksi chapter, udah lolos, itu langsung ke seleksi nasional di Jakarta. Kalau mungkin kan di Bina Antar Budaya itu ada 2 ya Kak. Sekarang udah banyak sih. Tapi dulu itu program exchange itu ada AFS sama YES. Nah kalau AFS itu ya udah sampai tahap 3 tadi aja, mereka udah langsung bisa ikut programnya. Nah tapi kalau YES itu mesti ikut seleksi nasional lagi ke Jakarta. Jadi waktu itu 3 hari di karantina kita di Taman Mini. Seleksinya sih mirip-mirip sama chapter juga. Ada dulu tuh kita dikelompokin juga, terus bikin River of Life, terus dipresentasiin ke teman-teman kelompok, terus ada tes psikotes juga. Mungkin yang nggak ada tuh tes wawasan umum itu udah nggak ada lagi. Tes bahasa Inggris tuh masih ada. Terus bikin esai itu masih ada. Tapi saya kalau nggak salah udah bahasa Inggris di sini. Terus sama interview juga. Itu hari terakhir yang interview, hari ketiga. Oke. Nah ini kan berarti sampai nasional ya tadi. Berarti diambilnya berapa orang yang lolos? Gitu. Waktu angkatan aku tuh 81 atau 80. Banyak ya? Iya, dari seluruh Indonesia tapi. Berarti 80. Apakah semua tersebar dengan rata kayak gitu? Misalnya dari ini 2, dari ini 2. Kayak gitu, apa emang pas udah di nasional udah kayak ngelihat yang mana yang bagus, udah nggak mikir nih wilayah mana kayak gitu? Menurut aku mereka masih kasih kuota gitu sih Kak, terutama untuk yang daerah timur. Jadi kayak Papua gitu. Tapi memang agak ada timpang juga sih di kuota itu. Misalnya kayak di Banjarmasin tuh 3-4 orang, Jakarta itu banyak banget biasanya. Karena emang orangnya juga banyak kan daftar. Oke. Kalau dari Banjarmasin, dari Kalsel ya berarti ya, waktu wakilin ke nasional itu berapa orang yang kalian? Pas angkatanku ada 3 yang untuk ya ada 3 orang. Berarti keterimanya itu di kelas 12 atau ketika kelas 10? Kelas 10. Jadi itu jarak pengumuman per tahap itu, yang seleksi tahap 1 itu 22 Mei, terus ke seleksi tahap 2-nya 5 Juni. Jadi kayak jaraknya 1 bulan. Seleksi itu dari kelas 10 semester 2 gitu kan kayak sampai
kelas 11 semester 1. Ah, Itu kayak seluruh hampir sama tahapan ya. seleksinya. Jadi lumayan lama. Nah terus di kelas 11 itu nanti juga ada kayak orientasi, terus bikin visa segala macam. Makanya baru berangkat itu pas naik kelas 12-nya. Oh, oke, paham. Berarti nih aku mau nanya terakhir. Kalau misalnya orang baru taunya kelas 11 gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa berangkat juga? Atau udah telat nih, udah nggak bisa, kamu udah mau lulus, kayak gitu jatuhnya. Kan berangkatnya kayak masih 1 tahun gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah, sekarang itu nerimanya itu yang dari kelas 10 sampai kelas 11. 11 semester? 1. Dan asalkan umurnya masih, ini sih Kak, karena ada batasan tahun kelahiran, kalau nggak salah kayak, sekarang mungkin 2000 berapa ya sekarang? 2003, 2004 mungkin. Nih, kalau sistem belajar di sananya gimana? Jadi kalau aku dulu tuh di namanya Fond du Lac High School. Jadi mereka tuh kelasnya mungkin bedanya dari SMA 1 Negeri 1 Banjarbaru adalah mereka tuh kita nggak ada penjurusan. Kalau kita kan masih ada IPA IPS gitu-gitu. Kalau di sana memang nggak ada, tapi harus ada kelas yang wajib diambil kayak matematika, terus kalau istilah kita tuh PKN, terus science. Jadi memang ada natural science, social science, history, yang kreditnya tuh masih wajib. Jadi wajib, jadi kelas wajib. Tapi di sana tuh pilihan kelasnya selain itu tuh banyak banget gitu Kak. Ada kelas pilihan gitu ya? Nggak lagi. Jadi misalnya kita mau ambil human anatomy, terus biologi, terus criminal justice, terus kelas fotografi, dan itu kelasnya beragam banget gitu loh Kak. Kayak emang anak-anak di sana tuh emang sudah harus didorong untuk udah tahu apa sih yang mau mereka lakuin gitu. Jadi mereka ngambil kelasnya tuh, jadi mereka ngambil kelasnya tuh emang yang udah sesuai sama mereka perlunya apa. Iya gitu. Kayak temanku dia udah tahu dia mau jadi suster gitu, nurse gitu kan. Jadi dia harus ambil chemistry, human anatomy, terus apalagi gitu. Jadi mereka udah visioner. Kalau kita kan kayak aduh ngapain? Apa Amira dulu? Amira ngambil apa? Pas di sana ya Kak, aku ambilnya karena 1 tahun, jadi semester awal sama semester yang kedua itu beda. Oh ya juga ini Kak, mereka tuh ada kelas yang berlaku untuk 1 tahun, jadi itu 1 kredit. Terus ada yang kelas yang cuma untuk 1 semester, jadi itu dapatnya setengah kredit. Kalau lulus tuh mesti berapa kredit gitu. Jadi kayak udah mirip-mirip kuliah gitu kan ya. Udah mirip kuliah juga sebenarnya, tapi masih SMA gitu. Nah, sekolah bantuin nggak sih sebenarnya? Sekolah itu lebih ke supportnya tuh lebih pas mau seleksinya gitu, kayak bikin surat rekomendasi, terus ngasih izin buat kita ikut exchange, terus waktu itu tuh aku cuma taunya 1 surat doang sih yang sampai ke sekolah itu kalaunya aku mau pulang, jadi sekolah harus nerima aku lagi gitu. Nah, itu kan tadi yang waktu SMA Amira. Nah, mungkin bisa beralih nih sekarang yang waktu kuliah gimana, bisa dijelasin programnya apa? Nah, kalau waktu kuliah itu nama program yang aku ikutin itu namanya Indonesian International Student Mobility Award. Nah, bedanya dari yang SMA kemarin, kalau yang ini kita pendeknya ISPA. Nah, ISMA ini disponsorinya sama pemerintah Indonesia sendiri lewat LPDP gitu. Kalau ISMA sendiri ini tuh nggak cuma Amerika, tapi ada juga di Eropa, di Korea, di Jepang, Taiwan, Malaysia gitu. Dan kalau gampangnya sih kayak kita kuliah di luar negeri tapi cuma
exchange gitu aja sih Kak. Kayak LPDP, ikutan LPDP nih tapi cuma 1 semester gitu. Oh, berarti sama aja kayak daftar beasiswa gitu, apa exchange jatuhnya. Maksudnya pendaftaran segala macam gitu loh, tahap-tahap dan lainnya, apakah mirip kayak pendaftaran beasiswa? Mirip kayak pendaftaran beasiswa. Jadi kalau boleh aku langsung ke tahap seleksi ya Kak. Pertama itu kita seleksi di kampus sendiri dulu. Jadi aku UGM, waktu itu harus bikin motivation letter, terus harus ngelampirin English proficiency test, transcript, itu masih berkas gitu kan. Terus rekomendasi dari dosen, terus itu kita ajuin ke kantor urusan internasional di UGM. Nah, kalau misalnya kita udah lolos seleksi dari kantor ini, baru kita dapat surat rekomendasi dari mereka buat bisa daftar ke website-nya ISMA. Karena nanti itu mesti dilampirin gitu. Nah, pas website udah seleksinya ISMA ini, selain berkas juga, nah itu kita udah harus punya paspor sih kalau waktu itu. Jadi selain berkas-berkas kayak gitu, paspor segala macam, itu kita mesti jawab 4 pertanyaan dari ISMA-nya waktu itu. Secara garis besar tuh mereka pengen tahu kenapa pengen ikut program ini, terus apa yang bakal dilakuin di sana, apa yang bakal dibawa pulang gitu, apa kontribusi kita gitu. Jadi secara umum 4 pertanyaan itu tuh membahas itu, terus mesti dijawab 200 karakter waktu itu. Kalau sekarang setauku dari teman-teman tuh udah lebih jumlah katanya. Nah, mungkin beralih sebentar dulu ke Syahida, kan waktu itu juga pernah sempat exchange. Mungkin bisa dijelasin sih gimana programnya kamu ambil apa? Jadi sistemnya pendaftaran lebih beda Kak, daripada si Amira gitu. Maksudnya kalau aku kayak lebih simpel sih, bisa dibilang kayak kita nama programnya Erasmus. Jadi program untuk pertukaran ke Eropa gitu, dan ada program lainnya juga, ada program Farabi itu ke Asia, Mevlana itu ke Turki gitu, pertukaran Turkinya kayak gitu. Nah, aku ikut yang Erasmus setahun yang lalu kalau nggak salah. Itu tuh pendaftarannya juga kayak 1 semester sebelumnya juga bisa kayak gitu. Kita bisa nentuin mau berangkat di spring atau fall kayak gitu. Itu kita bisa nentuin. Terus juga, nah kalau Amira tadi kan banyak banget berkasnya, kayak butuh apa English proficiency test segala macam. Aku malah dia tes langsung gitu jadi emang ada seleksi dari UNIF dulu, terus apa namanya tesnya tuh gampang Mir, maksudnya nggak kayak kalian di Indo, mungkin karena persaingannya besar ya. Maksudnya Turki kan nggak sebanyak itu orang yang bisa bahasa Inggris juga, jadi kayak dibikin simpel. Jadi kayak sekedar reading sama speaking doang gitu. Udah gitu kalau udah lolos, udah kita mau ke universitas mananya yang udah ada perjanjian antar univ, udah pergi deh. Aku waktu itu ada perjanjian ada banyak pilihan, ada ke Jerman, ada ke Poland, ada ke Yunani segala macam. Tapi aku pilihnya ke Poland waktu itu. Udah deh ngurus segala macam berkas habis keterima kayak gitu, lebih tepatnya bukan sebelum keterima kita banyak berkasnya. Gitu doang. Jadi kayak lebih simpel gitu. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, Amira kan udah SMA udah kesana juga, terus kuliah udah kesana juga gitu. Ada nggak perbedaan di sistem beneran kayak kamu ngelihat apa ya yang kamu rasain gitu, sistemnya apa yang beda daripada Indonesia mungkin, atau dari antara SMA dan kuliah itu tuh gimana Mir? Menurut aku kalau dari sistem belajar yang beda dari Amerika sama Indonesia itu lebih ke fleksibilitasnya sih Kak. Waktu itu aku juga kayak misalnya aku nggak bisa ikut kelas pagi nih, tapi bisanya ikut yang agak siangan dikit. Oh ya nggak apa-apa, datang aja deh kayak gitu. Terus sama gimana sistem di sana itu mencoba bikin ruang buat mahasiswanya itu benar-benar terlibat aktif dan bisa menumbuhkan rasa penasaran. Kayak gitu ya. Curiosity-nya kayak gimana sih. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak berkembang kamu di sana ya.
Gak ya. Tapi kayak aku ngerasa di sana tuh, ini pengamatan aku sih, bukan aku jadi gimana, tapi kayak aku tuh ngelihat anak-anak di sana tuh yang benar-benar aktif kan, kayak nanya terus ngerespon dosennya. Mungkin Kak Cida mungkin di Turki kayak gitu juga kan ya, tapi kalau di UGM itu enggak gitu. Kayak kalau dosennya tuh takut gitu ya rasanya. Nah, kalau di sana tuh aku rasa sistemnya mereka tuh berusaha membuat safe space buat mahasiswanya untuk bicara, to speak their mind gitu loh. Kayak no judgment, no apa ya. Pokoknya benar-benar dibikin senyaman itu. Jadi mereka kalau nanya pertanyaan basic, dasar apapun tuh nggak apa-apa gitu loh, kayak aku nggak tahu ini apa sih Bu gitu. Kalau di Indonesia aku rasa kita kayak masih sering karena lingkungan kita ada orang-orang di sekitar kita tuh kayak masih ngeliat apa sih pertanyaannya gitu doang gitu loh. Kayak sering ada takut ya dari yang tadi kayak aku bilang mereka berusaha bikin safe space itu tuh jadinya tuh terrealisasinya tuh kayak mereka punya office hour. Sebenarnya di UGM juga ada office hour sih, kayak sesi konsultasi. Terus kalau yang lebih formalnya tuh mereka punya kelas yang khusus namanya kita sebutnya seminar. Jadi kelas seminar itu formatnya tuh cuma buat diskusi aja gitu. Sama kelas tutorial itu benar-benar cuma buat diskusi aja. Terus kayak office hours kamu bisa ngomong aja, terserah konsultasi sama dosennya, sama teaching systemnya, segala macam. Itu sih salah satu bentuk gimana mereka ngelakuinnya. Nah, Amira kan kemarin ke sana kalau nggak salah waktu pandemi juga ya? Oh iya. Yang mana Kak? Yang terakhir ya? Nah itu tetap masuk ke kampus atau online? Masuk ke kampus. Jadi emang pas banget tahun itu univnya aku, yang host universitas aku tuh udah mulai kembali normal lagi karena mereka kan udah mereda juga COVID-nya. Jadi kita balik ke kampus. Soalnya Cida online kan sih? Iya, aku online tapi aku datang ke sana padahal kuliahnya online. Setelah kamu nih, kan tadi sistem belajar ya. Nah, kalau dari segi umum, perbedaan apa yang kamu rasain setelah dan sebelum dan sesudah pertukaran pelajar ini, gitu? Di diri aku ya Kak, kayak lebih ke self reflection. Aduh. Kalau yang aku benar-benar kerasa ya terakhir ini sih Kak, karena emang lebih serius gitu juga, karena aku juga udah lebih gede gitu ya, lebih dewasa. Jadi kayak aku ngerasanya makin kesini gara-gara kemarin itu aku kayak udah semakin tahu aku pengen ngapain gitu loh Kak. Karena awalnya aku kalau bisa dibilang pas pertukaran pelajar pertama aku masih mencari aku mau ngapain. Kalau yang kedua ini kayak udah semakin yakin gitu sama apa yang aku mau lakuin. Jadi karena waktu itu dari yang pertukaran kemarin ini tuh aku kayak ketemu banyak orang, terus kayak ngobrol sama mereka juga, dan kebanyakan yang aku temuin itu anak-anak master gitu kan, kayak mereka emang udah pernah kerja, terus kayak udah mencicipi pahit asam manisnya. Iya, orang Indo. Jadi kayak kita ketemuan terus sharing-sharing, jadi mungkin itu juga ngebantu kayak gimana aku ngelihat dunia gitu. Terus apa ya, mungkin juga dari sistem belajarku sih juga, kayak misalnya di kelas aku coba buat lebih aktif gitu, untuk nanya atau menjawab pertanyaan dosen gitu sih perubahan yang aku rasain. Oke, berarti benefitnya banyak ya, benefit dari pertukaran. Iya, banyak banget. Selain jadi ada self improvement di diri kita, terus juga mungkin ke lingkungan juga ngaruh nggak sih? Networking pasti dong. Itu kita juga kenal orang. Benar-benar.
Terus bakal pertukaran pelajar lagi nggak, Amira? Atau ambil master Sebenarnya duluan? sudah cukup ya Kak. Soalnya setahu aku pertukaran pelajar ada juga buat magang kayak gitu. Kita juga bisa magang pertukaran pelajar gitu. Ntar kan dibiayain segala macam. Di sini Oh, ada dan aku ikut. Apakah di Wow. Indonesia ada juga? Gitu. Di Indonesia tuh tahu aku. Kak, gimana nih? Gimana, Amira? Aku bayar sih Kak, nggak ada yang beasiswa gitu kalau Oh iya. kecuali yang emang dari yang ngadain itu dari luar. Kayak ini yang pertama aku tahu itu ada magang di ASEAN Foundation namanya. Nah itu kan Itu. kalau dari negara-negara ASEAN mereka bakal dikasih biaya akomodasi buat magang di sekretariat ya gitu. Tapi kalau yang dari Indonesia, kalau saya tahu kayak ISEC itu kan kayak ada program magangnya keluar, terus biaya sendiri sih dia. Ini, apakah di sana rasis kayak gitu untuk kita sebagai orang Islam? Kalau di Amerika tergantung daerahnya. Mungkin sama aja sih kayak di Indonesia, tergantung kita di mana gitu kan. Di Amerika kan emang negara besar gitu, 50 negara bagian. Aku yang pertama, aku pertukaran pelajar itu di Wisconsin. Dan aku di kota kecil banget yang cuma 40,000 penduduk. Jadi waktu itu yang berjilbab itu emang cuma aku gitu loh Kak. Di sekolahku ya. Tapi emang ada beberapa komunitas Islam. Jadi mungkin di situ kayak karena memang kurang juga, jadi pengetahuan mereka tentang Islam itu kayak masih cetek, masih minim gitu. Tapi kalau yang kedua itu aku di Philadelphia, itu kota besar dan komunitas Muslimnya besar, di kampus juga ada organisasi buat Muslim yang cukup besar dan jadinya nggak rasis, awareness-nya udah lebih besar. Jadi orang-orang juga ngelihat orang betul-betul nggak apa-apa, biasa aja. Kalau aku dulu pas SMA, yang pertukaran pelajar SMA itu bahkan temanku aja sendiri nanyain, ngapain sih kamu pakai jilbab gitu, buat apa gitu kan. Kalau di sana orang-orang udah cukup tahu gitu. Kalau mau menghindari rasisme dan kesulitan itu mungkin carinya kalau misalnya mau daftar kayak beasiswa atau master itu carinya emang daerah yang Muslim community-nya tuh gede gitu sih menurut aku. Oh ya, terus tinggalnya di mana kamu? Tinggalnya di asrama atau di rumah? Yang pertama itu sama host family di rumah, yang kedua kali itu di asrama. Oke, kalau misalnya nih dari makanan, soalnya ketika aku di Polandia, aku rasa kesusahan banget gitu. Jadi aku nggak makan daging-dagingan tuh, makan ikan. Setelah aku keluarin yang terakhir di Philadelphia itu halal food itu ada di mana-mana. Jadi ada truk halal truk, terus kita juga nggak jauh banget, itu mungkin nggak sekilo juga, nggak nyampe sekilo deh kayaknya. Ada halal market, jadi bisa beli daging di situ, ayam di situ. Cuma emang agak mahal sih, lebih mahal dari yang non halal. Betul sekali. Terus pertanyaanku udah itu aja. Dari awal ada pertanyaan lagi nggak? Apa ya? Mungkin pesan? Iya, atau ada kalimat terakhir untuk memotivasi teman-teman yang pengen daftar juga. Oke, jadi dari pengalamanku ingin mengikuti pertukaran pelajar dan pertukaran mahasiswa ini tuh banyak banget yang manfaat yang aku ambil gitu ya. Entah itu dari segi akademik, dari personal growth aku, terus juga bahkan aku sendiri kayak jadi lebih kenal diriku selama aku jauh dari rumah gitu. Jadi belajar ke luar negeri itu lagi-lagi banyak manfaatnya. Gak cuma jalan-jalan, gak cuma lihat negara orang, tapi juga banyak banget manfaatnya untuk diri kita sendiri juga. Jadi buat teman-teman yang mau apply, go for it. Sangat encourage, apalagi sekarang udah banyak banget funding kayak
beasiswa-beasiswa yang ditawarkan dari berbagai entitas gitu, dan tinggal kitanya aja gitu yang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi semangat terus buat teman-teman listeners. Oke, berarti recommended nih ya student exchange. Worth it ya. Ya udah kalau gitu sampai di sini aja. Makasih banyak buat Amira udah ngeluangin waktunya. Sampai jumpa lagi. Makasih banyak ya. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Dadah, makasih guys.